lagian pula kan ada saksi para nabi dan para rasul. Saksinya bukan satu. Kan sudah saya katakan. Nah, sudah jelas Jadi Tuhan Kalau nanti kamu Yesus. melihat Yesus Iya. memberikan definisi Loh, itu definisinya para itu rasul-rasul, para nabi kan saksinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku dan teman-teman yang lain. Lanjutkan, saya nyimak aja. Abangku datang. Saya mute ya. Bang Juma. Jangan Bang, jangan dong, jangan. Woi, saya mute. Enggak, biarin Kalau ada aja kawan-kawan. Silakan. Kalau Saya ada- nyimak dulu. Kalau ada Bang Juma jadi gemetar awak jadi grogi, udah abang aja lah yang jawab. Ya, tadi Silakan, saya silakan. tadi saya kesini cuma jalan-jalan aja ya. Tapi ya sudahlah, aku mau turun dulu ya. Soalnya saya nggak mau berdebat. Ya mulai kabur dia takut dia. Agama yang Dia kena kemudian mental. agama yang diajarkan kemudian cerdik seperti ular yang suka pakai jilbab, itu dia tadi barusan. Lanjut yang lain, silakan teman-teman. Resto, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab kan. Cuman tadi pertanyaan saya ke Mbak Mikana tidak terjawab, dianya malah kabur dia. Alasan mau jalan-jalan atau apalah. Barangkali abang bisa menjawabnya bang ya. Apa itu bang? Yang tadi itu bang Markus 18 Markus 16:18 itu bang. Tapi Saya- udahlah bang. Sama Ernesto boleh gak? Karena dia menyatakan saya itu lompat-lompat pemikiran saya. Bang, saya mau nanya sama abang nih. Ya, Iya, sama Bang Bang Pucung Juma. Iman. Tadi pertanyaan saya nyambung nggak Bang? Pertanyaan saya menjawab gak dari pertanyaan Mikana kepada saya? Ernesto kan cuma mendengar aja. Menurut abang gimana? Pertanyaan menjawab. Nyambung lah nyambung. Nyambung kan? Dia membahas tentang Biasa itu masalah kalau- surat 25 ayat 23. Saya jelaskan, saya buka ayat Quran. Ternyata di situ untuk orang-orang kafir. Cuman gini bang, cuman mungkin kenapa Ernesto bilang tidak nyambung karena mungkin abang terlihat emosi jadi dia tidak terlalu mendengarkan gitu. Mungkin Karena gitu. gini Bang, dia menyatakan diri saya itu lompat-lompat, nggak nyambung ngomongan saya dengan apa yang ditanyakan Mikana. Siapa Bang yang mau dibilang saya itu logical fallacy? Orang logical fallacy itu bahasa kerennya, bahasa kita Indonesia orang gila. Tahu nggak? Bang, tadi Anda mengatakan nggak nyambung arti saya orang gila. Itu logical fallacy namanya. Anda pahami dulu. Kamu yang gila. Makanya saya bilang di kitab Markus, orang yang diketok-ketok kepalanya di dalam kuburan, ya 7 hari diikat rantai, lepas rantainya. Itu adalah legion. Orang gila yang menyembah Yesus. abang kan gini bilang. Kamu Markus baca dulu 9 kitab Markus 95. Markus 95 mana ada bang? Aduh, malu kita bang. Markus Nggak ada, 59, sorry kebalik gue. Aduh, balik. aduh. Namanya bukan kitab gua, Aduh. ngapain lagi yang gua hafalin kitab kamu tuh? Baca tentang legion. Sabar Coba Bang saya- Dema. Aduh. Assalamualaikum Bang Dema. semuanya. Legion tuh kitab pertama loh. Billy. Oh ya. Lanjut aja nih, belum selesai. Sok aja silakan. Saya dengar saja, barusan saya di-kick di grup sebelah. Gila, gua kan kebalik 95. Gue ingat Biasa. 95. Biasa itu bang, Karena mereka gua kalau memang 59. tidak bisa membaca main Markus kick. 59, Tadi bang baca. Zuma pun di-kick tadi barusan. Ya, Di saya grup. di-kick di barusan. Aduh. Saya bukan cuma di-kick, diblokir. Ya, betul sama. Saya diblokir. Sekiranya bisa mereka menghilangkan saya dari muka bumi ini, itu yang mereka mau. Apalagi siapa ini bang, siapa Malikil Amalak itu. Iya, Masa betul. dia gini bang, dimintanya tunjukkan wujud Allah. Jadi saya suruh kirim ini akal dia pakai paket JNE, Betul. nggak bisa dia ngirimnya bang. Iya. Tadi juga cerita bahwa Saya di Jack Sembiring diblokir. Aduh. Terus di mana lagi tuh? Diblokir semua saya sama mereka itu. saya juga sama diblokir. Di-kick Ayo langsung. Bang Juma ditendang itu berdua. Di mana dulu kita Bang ya? Iya betul. Di mana Bang? Mereka Juma? gini bang, Sering kita di-kick. mereka itu bang, Kesimpulan Bang. Kesimpulan Bang. mereka gini tuh bang. Kesimpulannya gini kan, dianggap mereka dari data yang ada itu kan katanya Indonesia itu target kristenisasi yang paling gampang.
Betul. Jadi dia mereka memandang kalau di TikTok itu pasarnya besar Ya. karena dianggap dia banyak orang-orang yang tidak berpengetahuan gitu kan. Kita lagi jihad di TikTok sekarang. Ternyata dengan adanya orang-orang Islam seperti Bang Juma, Bang Bro Belly dan lain-lain, mereka itu panik, mereka shock, tidak menyangka, wah ternyata orang-orang Islam pada pinter juga ya. Jadi mereka caranya itu bagaimana ya, diblokir, ditendang atau Iya. apa segala macam gitu. Ditambah lagi kayaknya kayak ada ini loh, kayak sudah mulai sketsa gitu. Siapa saja yang naik, siapa saja yang dan gitu pertanyaannya maaf gitu ya. Kalau tuh emang Mereka dia, gini Bang, iya betul. mereka Kalau kayak ada gerakan bawah tanah. Artinya kayak mereka gitu, betul Iya, betul. terorganisir antara satu dan yang lain itu terkoneksi. Itu Betul, bisa betul. dibuktikan. Itu kayak Iya. si Arjunaku si dan Itu lain-lain yang lah misalkan. di Jeki Sembiring dia bisa jadi saya langsung pos itu, di-kick Bang. juga itu. Pas ketika waktu di permintaan ternyata orang itu lagi gitu. Lah, sayang dari sejam 2 jam kok nggak pernah dimasukkan. Ketika dimasukkan, saya ke berstatement langsung di-kick lagi. Lah, waduh saya bilang. Kalau ngerti agama nggak akan diangkat sama mereka, takut mereka. Di Beneran. setiap room mereka kayaknya terorganisir itu Bang. Ada apa gerakan bawah tanah. Betul. Makanya mereka menandain orang-orang mana yang harus di-kick. Saya sampai berapa banyak saya buat akun-akun palsu Betul. itu. Saya juga barusan buat akun lagi. Ternyata ketahuan suaranya langsung di-kick lagi. Aduh, dasar. Saya sama Bang Juma tuh sering tuh di-kick sama mereka. Setelah ngobrol sebentar langsung di-kick berdua kita. Terus dimatiin Iya. si live-nya mereka. Setelah itu Mereka di-kick gini Bang. Mereka di dalam kekristenan itu kan banyak denom kan dari GBI, HKBP dan lain-lain itu Betul. semuanya masing-masing itu berbeda. Tetapi mereka menyatukan diri. Yang penting kalau udah percaya sama Yesus nggak apa-apa lah mau masuk ke denom mana gitu kan. Betul. Udah gitu Iya. yang kedua mereka targetnya mencari koin. Cari koin. Betul. Kita beda, Oh. kita jihad, Pak. Ya, betul. Kalau Assalamualaikum Bang Andi. Udah masuk ke sini Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga Bang Juma. tapi jarang jumpa ini. Jumpa besok kita insya Allah bang. Oh, di Bang mana? Andi, Ya. jangan Ini cerita besok. kena kick emang ya. Konten dateng ini anjing. Bang Ju. Waalaikumsalam. Bang Ju, ini Bang Juma datang, Mikana kabur. Topiknya malam hari ini. Iya. Oh, ini Muslim semua berarti ya? Muslim semua. Aku udah Abang-abangku aku udah Tadi- terlanjur live di YouTube pula lagi. Gak apa-apa lanjut live di YouTube. Iya, ini. tadi Ya. sebelum saya ke atas ini, saya mendengarkan tentang persaksian syahada itu yang ditanyakan oleh betul. si Dulu mie saya- ayam tadi itu ya. Iya. Sabar, Bang. Iya. Sabar, Bang. Ya, jadi sekarang itu kita lihat di Indonesia ini, mereka seakan-akan ada gerakan yang sengaja ya untuk memanasi keadaan gitu. Menggunakan mukena, jilbab dan seterusnya. Betul, betul. Inilah yang kemudian mereka sedang praktekkan. Aku mengutus engkau di tengah-tengah mereka, berlakulah cerdik seperti ular. Sementara ular di dalam kitab Ya. mereka itu kan identik dengan makhluk yang ada di Terkutuk. Eden. Iya. Yang terkutuk. Yang mencobai Hawa dan Adam itu kan ular di situ ya. Iya. Berarti mereka diutus serupa, diminta Betul. oleh agama mereka untuk seperti itu. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang syahadat ini supaya teman-teman awam, karena Islam semuanya nggak paham gitu ya. Ada juga Islam yang selalu mudah terpengaruh dengan adanya ajakan-ajakan penyesatan yang iblis titipkan melalui oknum-oknum tertentu. Karena iblis itu kan berasal dari 2 golongan. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Dari golongan manusia itu disebut makhluk kufur. Dari golongan jin itu disebut satan atau iblis. Oleh karena itulah kemudian berarti wujud iblis itu ada 2. Ada yang berupa roh, ada yang penggambarannya jelas berwujud manusia. Nah, terkait dengan syahadat, ya kalau teman-teman yang ada di sini, para guru saya ini kan sudah pada tahu semua. Syahadat itu sendiri jelas keberadaannya di dalam konsep Islam itu adalah sebuah persaksian yang tadinya sudah bersaksi kemudian menyatakan persaksiannya itu. Jadi
yang dimaksud dengan syahadat di sini bukan bersaksi dalam arti kata telah melihat, dalam arti kata wujud. Itu yang umat Islam pahami. Jadi ketika ditanya di banyak forum, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, apakah kamu pernah melihat? Jawaban kita itu sederhana, bahwa syahadat kita itu adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi bukan poin arti kata melihat wujud Allah di sini, bukan. Sama seperti ketika misalnya kita mengambil contoh sederhana. Misalnya ada seorang tim medis ya, ada seorang perawat misalnya mengatakan kepada seseorang asisten, tolong air keras ini dibuang dan jangan diminum. Sebab kalau diminum orang tersebut akan hancur tenggorokannya dan ususnya akan melepuh. Ususnya akan hancur dan seketika mati. Nah, ini seorang ahli kimia atau dokter memberikan peringatan, tolong air keras ini dibuang, jangan sampai diminum. Karena kalau diminum, orang itu akan mati, tenggorokannya akan hancur, ususnya akan meleleh. Orang yang kemudian diperintahkan dan mendengarkan omongan sang ahli kimia tadi, ketika langsung mempercayai apa yang terjadi, langsung membuang. Tidak akan meminum itu. Karena dia percaya. Nah, apakah kemudian orang yang blow on, orang yang dongok, orang yang goblok, mohon maaf ini ya, akan mengatakan kemudian kepada sang ahli, saya tidak percaya Pak, saya tidak percaya omongan Bapak. Karena saya belum melihat, ya, saya belum merasakan minum cairan itu, dan saya belum membuktikan usus saya melepuh. Maka izinkan saya untuk meminumnya. Itu namanya goblok. Ya. Allah itu begitu. Makanya Islam dan rangkaian Islam itu hanya diperuntukkan oleh mereka yang menggunakan akal. Maka muatan Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang bertakwa. Jajaran orang-orang bertakwa itu apa? Menggunakan akal sehatnya, dan hasil daripada akal sehatnya itu melahirkan satu manifestasi di mana manusia tersebut akan takut kepada Allah. Ketika akalnya yang dijadikan filter untuk menerima kebenaran, maka dia akan takut kepada Allah. Ketakutannya kemudian mengantarnya untuk sampai kepada posisi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ketika seorang ahli mengatakan, tolong air keras ini dibuang, jangan diminum. Karena kalau kau meminumnya, tenggorokanmu hancur, ususmu akan mendidih, ususmu akan meleleh, ususmu akan hancur. Orang bebal, orang kufur yang tidak menggunakan akal, ingin pembuktian, ingin saksi dengan matanya sendiri, sehingga dia harus mempersaksikan benar-benar air itu membuat ususnya hancur. Akhirnya dia minum. Barulah dia percaya, oh ternyata betul air keras itu adalah menghancurkan usus. Itu namanya goblok. Jadi dia harus melihat wujud daripada Allah itu dulu, baru kemudian dia mengatakan, iya aku bersaksi, aku sudah melihat Allah. Baru mau bersaksi, ya aku bersaksi air keras itu bahaya, setelah ususnya hancur. Udah masuk ke neraka baru bilang, benar-benar Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Kenapa lah waktu di dunia dulu aku tidak menyembah Allah, padahal Bang Suma dan kawan-kawan sudah mengajak aku untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apalagi usus sudah hancur, udah bonyok. Makanya ketika umat Islam itu bersaksi, asyhadu Allah, tidak ada sembahan, tidak ada ilah selain Allah. Ya, tidak ada kemudian orang yang minum air keras ini tanpa ususnya meleleh. Tidak ada. Begitulah Allah. Meskipun kemudian dia tidak minum air keras itu, kok saya jadi khotbah di sini ya. Meskipun kemudian air keras itu tidak diminum, orang itu mempersaksikan dirinya bakal mati, bakal hancur ususnya kalau minum, maka tidak diminum. Oleh karena itulah kemudian bakal masuk neraka orang yang beriman dan mempersaksikan keimanannya tiada Tuhan selain Allah, maka mereka beriman, maka mereka tidak meninggalkan kemudian perintah dan tidak melaksanakan larangan. Itulah muatan syahadat. Jadi jangan memperbodoh diri lah ya.
yang dikatakan persaksian bahwa di umat Islam itu menyatakan tiada Tuhan selain Allah, itu dibuktikan di dalam kehidupannya. Apa pembuktiannya? Begitu sempurnanya Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak menyembah Rasulullah. Begitu hebatnya Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, dan begitu hebatnya gerakan-gerakan Kristen mengajarkan umat Islam bahwa Yesus itu adalah Tuhan, umat Islam tidak akan goyah. Tapi ajaibnya, jasadnya, lisannya, perbuatannya, imannya, konsep agamanya menolak tutup aurat, tapi yang dipersaksikan tutup aurat. Itulah Mikanyo. Hebat kan? Mempersaksikan diri mereka itu pakai jilbab, tapi imannya tidak mempersaksikan bahwa aurat itu harus dijaga dalam agamanya. Inilah yang ciri-ciri orang munafik, inilah ciri-ciri penghuni neraka yang dijanjikan oleh Allah. Kekal berpelukan dan berlutut di dalam neraka bersama dengan setan. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak waktu. Demikian, saya serahkan kembali kepada sahabat dan guru-guru saya yang lain. Silakan. Mantap Bang Zuma. Kalau ada Oten yang belum paham juga, memang bener-bener lah. Oten apa bang? Oke. Oten Saya nggak dikit tahu ya. Oten. RT 16 Bang. Saya nggak Saya dikit menanggapi tadi ya, boleh ya? Silakan Bang Ardi. Bang Adi. Ya. Ya, jadi saya bukan mau menambahkan Bang Juma, cuman saya bahasakan sederhana, jelas, pendek dan to the point. Dalam bersyahadat itu, ya kadang disaksikan memang orang yang ada di sekitar kita, tapi tidak perlu orang menyaksikan kita. Inti daripada syahadat itu ya memang kita harus lihat juga dengan bahasa Arabnya itu syahidah, yang berarti telah bersaksi. Arti syahadat secara harfiah dulu ya, bahwa itu memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan, pernyataan diri. Jadi nggak perlu juga ada orang yang menyaksikan. Begitu, karena ini hanya pengakuan kita, mengakui bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Di dalamnya terkandung konsekuensi manusia, apa itu, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, sebagaimana juga di Bible mereka juga ada syahadat Yesus di sana. Di Yohanes 17:3 Yesus berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masih Rasulullah." Apa ini bukan pengakuan Yesus? Pengakuan, tapi mereka mengingkarinya dengan memakai hijab. Tapi setelah memakai hijab, kemudian setelah live dibuka, mempertontonkan aurat di mana-mana. Apa ini yang Anda harapkan? Jadi saya beri topik malam hari ini. Bang Juma datang, Mikana pergi, kabur. Takut sekali mendengarkan suaranya Bang Juma. Kenapa orang-orang kayak begini takut gitu loh? Ayolah kita diskusi dengan baik. 5 akun saya diblokirnya Bang Handi. Si Itu Mikanyo ini. masalahnya. Apakah mereka ini Mikana memang menerapkan yang ada di tulisan Paulus bahwa wanita harus menudungi kepalanya, apabila tidak mau menudungi kepalanya, rambutnya harus dicukur? Apakah Mikana melalui proses ini percaya tulisan Paulus atau hanya aksesori dalam waktu live? Ini sebenarnya Bukan saya ingin Bang. diskusi. Kalau Bang, Gimana maaf, Bang? Saya potong Bang. Kalau saya lihat si Mikana itu bukan ngikutin perkataan Paulus yang harus ditutup kepalanya itu Bang. Dia mengikuti perkataan Paulus yang lain Bang. Dia mencontoh Paulus. Itu kalau nggak salah di mana tuh dikatakan gini. Apa itu? Jikalau karena dustaku kemuliaan Allah itu bertambah besar, maka kenapa aku harus dihukum? Nah, maka dari situ memang Kristen itu mengajarkan berdusta demi menyebarkan Roma Trinitasnya. 37 Bang. Demi, Roma 3 nomor 7 iya, Bang. kan ada kan dikatakan tuh Bang. Kalau nggak salah itulah yang saya bilang tadi. Kalau memang karena dustaku kerajaan begitu bunyinya, Bang. Bukan begitu bunyinya Bang. Macam mana, Bang? Tetapi Itulah jika kira-kira. kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bible berjalan sini Bang, Bible berjalan, tenang aja. Iyalah, itulah yang diterapkan sama si Mikana. Walaupun dia berdusta, mengaku pernah masuk Islam, mengaku pernah belajar Quran, tapi sesungguhnya dustanya itu untuk menyebarkan kekristenannya. Kalau ditanya pasti kalau dia mau jujur ataupun bisa kita fresh, pasti dia tidak pernah itu melakukan pengakuan yang dikatakan dia itu.
Itu aja, Bang. Intinya mereka diperintahkan untuk cerdik seperti ular. Itu aja. Coba kita lihat cerdiknya si ular ya. Ketika kemudian Adam itu sudah diberikan oleh Allah, tidak apa kan teman-teman, saya tambah sedikit ya. Diberikan oleh Allah kemudian ruang di mana dia bisa menikmati segala sesuatunya. Mulai Ya, gimana Bang? Lanjut Bang Juma. Apakah kemudian ular ini berhenti kemudian untuk menjalankan misinya menyesatkan? Tidak. Bahkan ketika dia diusir pun dia masih cari jalan untuk masuk ke surga, di mana tujuan penyesatannya itu bukan untuk menyesatkan kambing, bukan untuk menyesatkan tikus, ular, monyet, tidak. Tapi tujuannya adalah Adam dan keturunannya. Dia mencari Adam di mana posisinya waktu itu. Dia udah diusir, tapi karena Adam masih ada di jannah, dia cari jalan. Saking hebatnya si ular. Nah sekarang ada agama yang memerintahkan umatnya untuk cerdik seperti ular. Jadi gak heran kita gitu. Gak heran kemudian kalau semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi itu dihapuskan. Lalu dikatakan kalian udah ditebus. Ngapain lagi? Orang diselamatkan bukan karena perbuatan. Orang diselamatkan karena iman. Nah inilah teman-teman ya. Saya jadi merinding kalau ingat konsep-konsep yang dijual gitulah. Nah anehnya kemudian teman-teman, khususnya di Indonesia ini, ya tolong didengarkan ini yang teman-teman Oten di luar sana. Kalian itu menjual produk itu loh. Ya, tapi yang sangat disayangkan, Anda tidak ngerti produk apa yang Anda jual. Apa pembuktiannya? Begitu saya ada, Anda kabur. Padahal saya ingin melakukan penawaran. Kalian jual apa sih? Ya, aku pengen tahu produk kalian itu apa. Kalian sedang menjajakan apa? Kita mau tanya, tapi lari. Sopiatul menghindar dariku. Siapa lagi? Mikana menghindar dariku. Orang-orang yang katanya hebat itu menghindar dariku. Yang muncul kemudian hanya seperti Herdi ya, yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi kritisin Al-Quran. Itu dia. Jadi kalian yang ada di luar sana itu, kalian itu laksana sales, menjajakan satu produk, tapi ketika ditanya oleh konsumen produk kalian nggak bisa. Nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan, Bang. Contoh kalau misalnya kita nih ditanya, wahai Bang Suma, kamu punya produk namanya Al-Quran. Yes. Bagaimanakah tanda-tanda orang beriman dalam Al-Quran? Kami langsung jelaskan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Benarkah Al-Quran itu kalamullah? Benarkah Al-Quran itu adalah pernah diberikan legitimasi oleh Rasulullah? Kami langsung jawab, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sekarang kita tanya produkmu. Benarkah Yesus itu mengenal perjanjian baru? Hayo. Tidak. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Anda jajakan kemana-mana kitab Anda adalah firman Tuhan. Sementara uraian salah satu titik di dalam agama kalian itu adalah Yohanes 17 nomor 14. Atau Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman yang kau katakan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus sudah menyampaikan firman itu. Berarti ada oknum-oknum, ada kuping-kuping, ada kepala, ada kolbu yang pernah diserahi firman dari Yesus. Mana firman itu? Dari Allah, dari Tuhannya Yesus. Mana telinga dan siapa punya kuping di situ? Siapa punya kepala dan hatinya siapa yang ada di situ? Mana dia? Apa paparan dia tentang apa yang Yesus katakan sebagai firman? Penjabarannya kayak mana? Ditorehkan di mana? Dituliskan di mana? Sanadnya seperti apa? Apa firman pertama yang Yesus terima rupanya? Wahyu pertama yang diterima dari Bapa itu apa bunyinya? Terangkan kepada kita. Penutup dari firman Yesus itu yang mana gitu. Tapi kemudian yang Anda sajikan kalamullah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Apa ayat pertama? Tepolius yang mulia
banyak orang yang menuliskan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kuberikan kepadamu. Oh, Yesus pernah menerima firman itu rupanya dari Tuhan. Dari Rasul Paulus, teman sekerja Tuhan. Oh, Yesus pernah mengatakan firman itu rupanya? Tidak pernah. Tapi Anda menjualnya itu adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah. Jadi kayak mana ceritanya Anda bisa menjual produk, kemudian Anda tidak paham produk itu? Anda menjual apa, Bung? Menjual produk. Produk apa? Firman Allah. Oh, firman Allah yang Anda jual itu dalam bahasa apa rupanya pertama ketika diwahyukan? Bahasa Yunani. Ini parah ini. Ini parah Bisa ini. rupanya. Bisa rupanya kau baca aslinya supaya kita tahu bahwa itu asli yang kau jual itu. Tidak bisa, Bang. Ya, Ini parah ini. kecap. Ini parah ini. Ini parah ini. Kamu nanya, kamu nanya. Jadi gitu, Bang. Kalau Anda jual produk asli, minimal Anda bisa baca. Baca itu produk aslinya kayak mana. Anda dikasih resep sama dokter pakai bahasa Bugis atau bahasa Jawa. Anda ke sana Anda bawa ke apotek. Kemudian si apotekernya nggak ngerti apa tulisannya, apa bahasanya. Anda diminta untuk membacakan, untuk ngerti. Oh, tunggu ya, aku minta dulu penerjemah untuk menerjemahkan. Kan lucu. Kan lucu, kan parah yang kayak begini nih. Jadi berhenti jual produk. Berhenti. Adalah lebih baik kalian itu duduk, belajar baik-baik, cari kesalahan, cari apa yang menurut kalian itu benar. Contoh misalnya, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua berbaring di tanah. Kemudian saya mendengarkan Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, tunjukkan dong ke kita bahasa Ibrani yang Yesus gunakan untuk bercakap kepada Paulus itu kayak mana bunyinya. Pingin tahu aku. Ada yang mau naik, ntar lo banyak ada yang mau naik gitu, teman Kristen tuh, siapa namanya itu, Karunia katanya mau naik. Oh, ya udah, saya yang turun itu ya. Saya turun. Iya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum, Jadi ini Dinda Vincent. Ini jadi gini ya Bang Juma ya, supaya kita nggak disangka monolog sebentar ya, Masya Allah. supaya kita nggak disangka monolog. Ini usus Mikana yang selama ini memblokir beberapa akun Bang Juma. Tapi Mikana kalau dalam sendiri bersama yang lain tuh cenderung untuk ya mengais-ngais membahas Al-Quran juga, membahas hadis dan seterusnya. Menyerang Islam, Bang, Ini- bukan cuma nyerang Islam. Iya, menyerang Islam. Ya, ini jawaban untuk Mikana loh ya. Gitu ya. Jadi makanya kalau ada muslim naik, ya jangan diblok. Supaya jualanmu itu laku, kami beli. Siapa tahu lu bisa murtadkan saya sama Bang Yuma. Kan begitu. Bang Juma, semuanya saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda Vincent di sini aja ya. Insya Allah, Bang. Masya Allah. Boleh nggak tanya untuk Abang Zuma atau Ustadz Gurunda? Kok Ustadz, kok Gurunda, Bang Zuma aja. Iya, Bang. Jadi sampai hari ini itu kadang kalau lagi lagi merenung gitu, ada salah satu dosa yang membuat saya itu ngerasa takut nanti di akhirat itu orang-orang tersebut itu nanti berhujah dan saya nanti bagaimana gitu. Jadi dulu waktu kami masih muda, sebelum Allah beri hidayah, saya tuh banyak sekali Bang ngebantuin keluarga itu untuk memurtadkan banyak orang, terutama tukang-tukang beca, orang-orang nggak mampu. Saya khawatir nanti setelah di yaumil kiamah mereka mengadakan hujah. Saya harus jawab apa Bang? Sementara wajah-wajahnya pun saya lupa. Orangnya di mana sekarang saya nggak tahu, entah itu sudah meninggal atau gimana. Itu yang membuat saya tuh takut Bang. Makanya sampai hari ini walaupun waktu saya nggak banyak,
tapi saya sempatkan untuk ya sedikit-sedikit menyampaikan pengalaman saya. Semoga saya berharap bisa menjadi salah satu wasilah hidayah gitu Bang, untuk seseorang itu menemukan kebenarannya itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang tidak mempunyai silsilah garis keturunan, karena itu sifat sejatinya Tuhan. Itu Bang, itu yang kadang saya gimana ya Bang, takut Iya. saya Bang di akhirat itu mereka berhujah. Ya Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Cek. Cek. Oke. Terputus Bang ya. Iya terputus tadi tuh. Mohon maaf tadi. Pincin. Oke, pincin. Mohon maaf. Biasa kalau ini sudah tak kasih ini masih tetap aja. Bentar tak naikkan lagi Bang Juma. Ya, naikkan sahabat kita adik saya yang tadi. Ya adik saya yang tadi naikkan. Kalau ada Kristen juga naikkan juga. Karunia itu karunia. Silakan karunia. Kita berkarunia di sini. Karunia dewa. Karunia dewa udah di luar negeri. Karunia dewa yang di sini. Kemarin Bang Vincent ya, tadi mana Bang Vincent? enggak ini saya terangkan siapa karunia dewa ya. Karunia dewa itu adalah berteman dengan Saifuddin Ibrahim. Dia berjanji mempertemukan saya dengan Saifuddin Ibrahim. Sampai sekarang enggak. Aduh, bagaimana karunia dewa ini? Dia lagi di luar negeri sama Saifuddin Ibrahim itu. Itu penjelasan siapa karunia dewa. Mudah-mudahan ini orangnya di bawah nih. Ayo naik Bang. Lanjut. Ya, sementara dosa semua Allah ampuni kecuali dosa syirik. Nah, itu yang sampai sekarang jadi kekhawatiran saya Bang. Itu aja sih Bang. Jazakallah khair. Iya. Amin. Baik. Jadi gini. Karena saya yang ditanya ya, saya jawab sedikit ya. Al-Quran itu menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika antubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat. Jadi ada pengecualian. Mengadakan perbaikan. Ini mengadakan perbaikan kata Allah. Artinya mengadakan perbaikan di sini wa aslahu itu apa? Tidak menyembunyikan kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Ya, menjelaskan kemudian kepada orang bahwa yang benar itu adalah seperti ini. Lalu menyuarakan bahwa penyesalan-penyesalan itu ada di dalam kehidupan antum, ya. Lalu kemudian menggantikan hal-hal yang pernah adik saya lakukan itu dengan kebaikan. Lalu kemudian menjelaskan, ya di situ diterangkan oleh Allah wa bayyanu, menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya kemudian apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang muatannya kemudian muncul penyesalan. Dan itu betul-betul murni dari dalam gitu loh. Ya, makanya Allah mengatakan faulaika atubu alaihim. Mereka itulah yang aku terima tobatnya. Jadi ketika kemudian saudara saya ini bertobat, kemudian melakukan perbaikan, kemudian perbaikan itu menjelaskan gitulah, menjelaskan perbaikan itu kepada orang lain. Saya menyesali, kemudian dulu pernah saya lakukan hal seperti ini dan sekarang saya menyesal. Apapun yang terjadi kemudian itu urusan Allah. Karena Allah mengatakan faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Saya kira
konsekuensi ini harus diterima. Ini adalah kaidah yang jelas di dalam Islam, bahwasanya bertaubat itu adalah jalan kemudian untuk diterima segala sesuatu yang kemudian kita harapkan dari Allah, pengampunan, kemudian pemaafan dari Allah. Dan terkait orang-orang yang tadinya, ya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Karena kenapa? Allah itu maha melihat, Allah itu mempersaksikan, Allah itu mendengarkan apa yang Anda bisikkan di dalam kalbu saudara. Maka biarkanlah Allah yang kemudian di dalam Qadi Rabbul Jalil, dalam pengadilannya dia nanti akan menghakimi segala sesuatunya itu dengan secara adil. Boleh jadi gini loh. Boleh jadi ketika kemudian sahabat saya ini bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian tampil sebagai orang yang menyuarakan kebenaran, sangat boleh jadi orang-orang itu tadi akan diketuk hatinya oleh Allah untuk mengikuti jejak antum, meskipun bukan melalui antum, mungkin melalui orang lain gitu loh. Karena kebaikan-kebaikan yang kemudian Anda torehkan di dalam kehidupan selanjutnya. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tunggu karunia dewa, yang muncul Mahadewa. Assalamualaikum. Bang Hadi kemana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasa debat nih sama pendeta yang tanya, berarti Yesus mati itu karena iblis. Iya. Astagfirullahaladzim ya Rob. Yang mati itu, ya kalau kita melihat ya, kok larinya ke sana? Nggak usah lagi kita melebar dulu. Assalamualaikum Bang. Ini yang jadi masalah yang baru mualaf Bang. Ini mau taruh di mana? Maksudnya gimana nih? Gini loh, yang baru mualaf kan dia kan otomatis kan belajar gitu kan, ingin belajar gitu kan. Iya. Ya kan, nah belajarnya ini di mana gitu? Ya, saya rasa banyak tempat belajar. Ya, Karena- kalau soal masalah bab fikih emang banyak. Bab fikih. Tapi yang jadi masalah itu bab akidahnya itu loh. Isinya syahadatnya itu sendiri loh. Tiap malam Bang, sama Mas Vincent ini tiap malam kami di JCC diskusi, ikut pengajian, ikut ceramah Ustadz tiap malam bersama Miss Vincent ini di JCC Bang. Di Zoom 24 jam kami bersama dia. Nah tuh. Gitu loh Bang. Iya, Bang maksudnya kan Markun ini malas juga atau gimana? enggak mualaf ya. Maksudnya cara meramut untuk mualaf ini. Iya, yang baru mualaf ini maksudnya. Ya, Mas Vincent semalam sampai jam berapa di JCC diskusi? Sampai jam 2 Bang Andi. Sampai jam 2. Tiap malam ya, habis ini kita diskusi lagi. Insya Allah. Kebanyakan ini kalau di online kan kebanyakan masalah fikih, masalah syariat. Jadi masalah akidah itu isinya syahadat itu jarang gitu maksudnya. Maksud abang gimana isi syahadat? Isinya 2 kalimat syahadat. Akidah. Akidah. Itu kalau Bang Suma saya Iya, percaya udah paham. hafal dia. Udah Jadi, paham dia. Ya seorang mualaf kan nggak langsung spontan diberi secara keseluruhan, kan perlahan ya Bang. Iya. Maksudnya mungkin wadahnya gitu Bang Handi. Iya, Jadi wadahnya. biasanya sih gini, kalau di MCI itu hampir di setiap kota, di setiap provinsi itu ada cabangnya gitu. Nah, cari aja MCI yang ada di sana. Kalau misalnya kemudian sudah temukan, ya belajar di sana tentang akidah. Saya dulu salah satunya tim intinya MCI di pusat, Ustaz. Cuman Nah, karena ini Itu dia. jadi ya. Iya. Soalnya Cari masjid-masjid besar. Masjid besar itu ada kajian-kajian akidah di sana. Biasanya itu Jumat subuh.
Ya memang sih Soalnya ya. kalau yang dilihat di publik itu kan ada yang nyasar sampai ke Syiah, kasihan ya kan. Ada yang nyasar ke Murji'ah, ada yang ke Jabariyah, Ya itu ada yang yang ke Qadariyah. perlunya akidah dan syariah itu harus bergandeng, tidak bisa dipisah gitu. Karena memang sekarang itu ada muncul, saya beberapa kali dikagetkan dengan yang ingkar sunnah itu sudah menyatakan diri secara terang-terangan. Ingkar sunnah tapi lucunya beriman kepada Al-Quran. Aneh, ya kan? Aneh bang. Pak, wah itu siapa teman lu itu yang sopir truk itu loh yang Sia, wah lu sering diskusi sama gua di WA. Lu Pak Sunarto ya? Siapa namanya Mas Dewa? Wah. Sunarti. Wah lu diam Lupa, aja lu. Nggak, belum dikasih bicara Dewa. Ya ngomong Yaudah. sekarang lu, ngomong lu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Dewa doakan masuk surga, yang nggak jawab salam Dewa doakan masuk angin. Tapi sembuh. Aduh. Sembuh tapi sembuh. Iya. Nah ini sebenarnya sih tadi Dewa mencari ini ya, mencari siapa? Mikana, jujur aja mencari Mikana. Dewa pengen tahu gitu kan keilmuan dia itu seperti apa ketika Dewa mau memberikan yang namanya pertanyaan. Bahkan Dewa berani bertaruh gitu kan, berani bertaruh untuk Mikana ini. Kalau misalkan Mikana kalah, Mikana harus nikah sama Dewa. Taruhannya itu. Ini endingnya nih. Kalau Dewa yang kalah, berarti Mikana yang harus nikahin Dewa. Ayo taruhan sama Dewa, ya kan? Nah, mungkin di sini kan ada Dewa nggak malap ya, jijik? ada. Kalau udah dihalalkan Bang, insya Allah Bang. Kalau udah dihalalkan, Tapi harus diformalin dulu 5 tahun. bisa jadi gitu. Biar steril. Dirasa Gitu. Bener-bener. Kalau sama itu Siapa? Bu Uti Watimena gimana Bang? Jangan melebar. Jangan salah. Jangan. Nggak enak. Ntar Dewa salah Lagi ngomong. live, soalnya. Lagi live. Iya. Awas lu ya salah ngomong ya. Awas. Enggak. Awas. Sebentar aja lah Dewa, sebentar aja. Dewa pesen aja kepada Bang Vincent, kepada para mualaf yang ada di live chat ataupun yang menyaksikan ini semua. Belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Itu aja pesan dari Dewa. Sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal. Tidak dinilai siapa yang datang di tengah-tengah. Tetapi yang dinilai adalah siapa yang sanggup sampai akhir. Itulah sholat taraweh. Bukan seperti seorang Zulkifli M. Abbas yang jelas-jelas dia itu dilahirkan sebagai seorang muslim. Bukan seperti seorang Mahadewa, Bang Handi ataupun Pak Abdul Amir yang jelas dilahirkan sebagai muslim. Ini datang dari awal. Bukan seperti Ustadz Kainama, Ustadz Aryeso yang datang dari akhir. Tetapi apakah mereka sanggup bertahan sampai akhir? Itulah inti dari sholat taraweh. Dewa doakan semoga Vincent selalu istiqomah. Soalnya istiqomah itu sulit Bang. Sulit istiqomah itu. Yang mudah itu istirahat. Istirahat itu mudah. Tinggal tidur doang. Ya kan? Nah, bagaimana yang namanya seorang mu'alaf itu pasti yang namanya dicaci, dihujat, dibully. Itu sudah pasti. Tapi ingat ya, ketika kanan kiri, depan belakang menghujat kamu, menghina kamu, tengok ke atas. Masih ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Mengenai soal dosa-dosa yang kamu itu nggak usah dipikirin. Berdoa saja kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk. Kalau toh memang orang itu masih hidup, minta petunjuk kepada Allah untuk dipertemukan kembali. Kalau toh memang beliau sudah meninggal, yang penting itikad kita sudah berusaha untuk baik, sudah berusaha untuk taubat kepada Allah. Insya Allah itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Usaha kita. Semua pun dengan usaha, dengan berdoa. Tetapi kalau misalkan usaha sudah di penghujung batas, disinilah biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Inilah yang namanya hak prerogatif Allah. Mau dipertemukan atau tidak, takdir Allah nanti yang akan menjawab itu semua. Terima kasih banyak buat semuanya. Dewa tidak bisa lama karena masih ada pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama mantelnya Firaun. Mudah-mudahan sukses penjualannya. Terima kasih banyak. Semoga senantiasa jaga Allah dalam kebaikan. Amin. Ya. Lu belajar di mana lu? Apa tuh? Ya baru selalu omongin lu sadar. Ngomongin apa? Yang ngomongin apa? Burung olahraga. Yang mana?
Lu kayaknya gue nggak kenal Mahadewa kayak dulu deh. Sekarang berubah banget. Kenapa ya? Gara-gara apa nih? Setelah ketemu saya itu jadi Mungkin karena tadi Dewa makan ini ya, makan bakso apa? Bakso aurat, Bang Andri. Bukan bakso Oh, urat, iya, iya. bakso Iya, iya. aurat. Ya, terima kasih banyak Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma, Bang Andri. Iya, 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 Pak. Dan terakhir Bang Juma, mohon maaf terakhir ya. Tolong Malaysia. minta doanya kepada Ikhwan Fillah yang ada di sini semua. Istri Dewa mungkin melahirkan dalam 2 hari atau 3 hari. Mohon diminta doanya, mudah-mudahan tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah pada saat kemarin di USG, alhamdulillah bayinya pun sehat. Dan ketika di USG, ternyata dia lagi diskusi, Bang. Lagi diskusi sama Torosaki. Bayangin, Bang. Coba lihat. Gila. Lihat sini, Bang. Mantap. Semoga Allah mudahkan persalinannya istri abang ya bang. Anaknya Amin, jadi anak yang soleh. Amin, amin. Tapi amin. Kurang satu doanya, Bang. Kurang satu doanya, Bang. Apa tuh? Apa tuh bang? Doain Dewa kawin lagi, ya. Amin. Asik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bener lu, Pak. Nggak bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitulah Dewa. Soalnya ada yang non muslim diajak aja ke atas, Bang. Iya, iya, ke Pak. atas. Iya, Bang. Buat Ini kita ada diskusi Saya lah. itu bang ya. Jangan dulu turun, Jangan masih ada ruang kosong satu. Oh. Siapa tahu ada karunia dewa yang naik. Soalnya kita tunggu karunia dewa yang naik, Mahadewa yang naik kan gitu. Ada dia di sini karunia dewa. Ada itu. Si penghujat Ada ya? mobil itu. Dinaikkan. Kalau Maksud ada. saya itu yang belajar soal sifat 20 loh bang. Itu Iya. soal akidah biasanya. Dia kan di dalam pelajaran itu kan menceritakan tentang isinya alam semesta ini apa. Di situ kan zat dan sifat. Sebelum memasuki dalam hukum harus tahu yang namanya hukum akli. Hukum akli itu ada berapa? Ada 3, wajib, mustahil, dan jaiz. Biar nggak nyeleneh gitu dalam membahas tentang ketuhanan dan tentang kenabian. Iya. Betul. Itu yang dibutuhin di sini. Biasanya sih di masjid-masjid besar di kota itu ada kajian itunya, bahkan mereka terjadwal kurikulum ini. Kalau di Makassar ini Masjid Al-Markas, nah Masjid Raya itu semua ada materi-materi yang terstruktur, yang yang sudah istilahnya ini terdaftar gitu, tersusun seperti jadwalnya gitu. Kurikulumnya itu ada. Coba cari ini deh, cari masjid, karena tempat belajar yang paling nyaman itu masjid. Mau dia siang, mau dia subuh, mau dia malam, itu masjid itu paling nyaman untuk belajar. Kan Dek Vincent kan besok kita ketemu nih. Ya, diundang loh sama Jenderal Bima Kelapa Gading ya. Besok kita diskusikan di sana. Oke? Kelapa Gadingnya mana bang? Kelapa Gading besok tempat makan di restoran Wiro Sableng. Jam 10 siang lah besok insya Allah ya. Makan siang. Siapa aja yang datang, Bang? Semua teman-teman ya, baik yang di TikTok maupun yang di Zoom. Ikut aja gabung bang, sambil ngopi-ngopi ngobrol bang. Kopi-kopi darat. Soalnya Saya kan kalau deket. dilihat dari TikTok ini kebanyakan itu kalau Oten ya dia mempercayai Nabi, tapi malah menjelekkan Nabi gitu loh. Ya mereka memang menjelekkan Nabi, terus memperkuat Yesus Tuhan. Ya itulah Makanya Mikana. biar nggak dengar cerita-cerita Israiliyat gitu loh. Maksudnya apa yang mustahil sih bagi Nabi? Benar itu apa sih? Benar itu kan sesuatu yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Kayak Al-Quran itu benar. Ya kan? Karena apa? Ucapannya Nabi itu wajib benar. Itu yang kebanyakan justru kalau Oten malah sebaliknya. Para nabinya sendiri dijelek-jelekin. Makanya kadang-kadang kalam nggak jelas ini. Makanya berbanggalah menjadi seorang muslim. Di dalam Al-Quran gak ada kisah Nabi yang jelek. Iya.
Kalau di Bible kan nauzubillah min salik. Gak usah diomongin di sini lah, kecuali ada Kristen. Coba Iya, bayangin. ada yang nanya tuh Bang, ada nggak acara di Makassar? Acara besar-besaran nggak ada, cuman rapat internal MMCI hari Rabu lusa ada di Makassar. Ya Ustaz Alwang udah sehat Bang Juma? Sebenarnya udah bisa, udah sehat sih karena beliau yang jadwalkan untuk rapat hari Rabu. Alhamdulillah. 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 Ya nggak ada teman Oten ya di bawah ya? Ayo naik Kosong dong. ya Bang Juma? Itu Malikin tuh. Ini Iya. saya dengar Sofiatu lagi menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya itu juga kita Oh, himbau itu ya. jagonya itu. Kita himbau ya kepada teman-teman yang lain, hindarilah diskusi sama dia. Biarkannya dia monolog. Gak usah dilawan, percuma. Gitu loh. Pertama dia nggak ada titik koma. Remnya belum, ngomong aja gitu. Gitu loh. Kita nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Ya itu dia, Bang. Ya, mau Sifatnya diapa dia lah. itu begitu. Ya, apa ya? Kayaknya satu proyek sama si Herdi itu. Nah, Satu ilmu, tuh, satu guru. sama si Edis. Tadi saya maki-maki dia itu. Kalau si Edis kadang-kadang juga dimaki oleh mereka karena Iya. lenomnya berbeda. Si Edis ini aneh juga. Ya udahlah. Edis si Herdi itu bahas buku ini teman-teman. Tadi itu tentang Rasulullah Muhammad SAW itu dicekek kata dia gitu. Nah itu. Dia ambil dari Sirah Nabawiyah, karangan yang terafiliasi dengan Syiah, yang karangannya Saifur Rahman. Itu. Nanti Anda cari bukunya, itu the only one. Sirah Nabawiyahnya Saifur Rahman. Itu dari terafiliasi dengan Syiah. Makanya di terjemahnya itu ada kata dicekek. Kira-kira begitu Bang Yuma. Saya udah dapat tadi ini ya, teman-teman yang ngirim langsung gitu. Iya. Tidak akan mungkin jujur mereka itu, nggak mungkin. Nggak mungkin jujur, sama seperti jujurnya umat Islam ketika membawa data dari Bible. Kita tidak perlu kemudian mencari buku-buku atau Bible yang menceritakan tentang sesuatu yang di luar daripada yang mereka imani. Sebenarnya kita bisa kok tampilkan aja itu di Google, Bible tahun 1928. Udah selesai mereka itu. Nah, terus kalau mereka mengatakan itu palsu, apa dasar pijakannya mengatakan itu palsu dan ini asli? Ya Kan juga nggak sih, ada dasarnya. tapi kami Muslim tidak akan memakai cara itu. Iya. Apa yang mereka imani, apa yang mereka gunakan, itu yang kita pakai. Tapi saya heran ya, kenapa seperti Sofiatul, Herdi, Edis, kenapa nggak sekalian jadi pendeta, terus tiap hari membuka room live, membahas Bible, menerangkan Bible kepada orang-orang Kristen, biar Kristen tuh paham, oh isinya Bible kayak gini. Kenapa sih pada ogah menjelaskan Bible-nya dalam monolog? Kenapa ya? Ada apa gitu? Besok saya jelasin Bang, itu di gereja ada ininya, ada siasatnya, namanya manajemen konflik, memang diatur. Ada yang buzzernya, ada yang corongnya, job desk-nya mereka beda-beda untuk ngebantu misionaris untuk mengalihkan isu yang lebih besar. Itu mereka bermain di manajemen konflik Bang. Kayak sekarang ini banyak pelaporan kan, ya stiker itu yang tenda itu kan digoreng kan. Nah, ini lagi saya, diangkat. habis ini saya mau bahas itu. Habis ini saya mau bahas itu. Yang kedua Apa itu Bang Andi? yang mengenai statement ini ada pendeta MYM protes karena di daerah bencana itu ada tenda yang bertuliskan Gereja Reformat Injil di tenda itu dalam pengungsian. Jadi MYM sepertinya protes. Kenapa harus stiker itu disobek? Bukankah kita ingin berdonasi, ingin berbagi kepada para korban gempa begitu? Teman-teman Muslim menjawab, boleh Anda berdonasi, tapi kenapa mesti harus pakai label-label gereja? Kenapa pakai label-label keagamaan di sana kan gitu?
Nah, ini kan videonya Yang di video itu apa betul Muslim, Bang? kita kurang tahu yang membuka yang Karena baju merobek. koko sekarang itu lagi turun harga kan? Ya itu juga. Ya itulah yang diprotes oleh MIM dengan videonya, nanti akan kami reaksi itu. Kalau kemarin dari teman-teman sama Ustadz, saya itu lagi suplai bantuan tapi dari kalangan Muslim Biker Indonesia itu ini Bang Zuma tendanya yang ada tulisannya itu nggak dirobek, nggak diapain, tapi kami mendirikan tenda yang baru itu. Seperti itu. Jadi ya nggak ada masalah. Ya yang viral itu yang lainnya malah, yang video yang lain karena ada perobekan itu. Gitu. Dan memang menjadi viral ya. Ini dari Majelis Ulama Cianjur udah mengeluarkan statement, nanti juga akan kita bacakan statementnya. Bupati Cianjur, Kapolres Cianjur, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil sudah mengeluarkan semua statement tentang ini. Tapi di sini bukan waktunya kami jelaskan gitu. Nanti akan kami bergabung dan akan kami siarkan mereaksi video MYM. Sepertinya dia murka dia. Murka. Karena apa? Yang tertulis di sana itu gereja reformed. Gereja reformed itu adalah gerejanya MYM. Itulah kira-kira. Kan belum pernah saya lihat ada tenda yang menyumbang sesuatu di sana atau memberi donasi membantu saudara kita. Di situ ada tenda dari masjid ini. Dari masjid ini nggak ada toh? Nggak ada gitu ya. Ya kalau ingin donasi ya donasi ikhlas saja. Bolehlah Anda mungkin pakai nama organisasi apa gitu ya, is oke saja, jati diri lah. Tapi jangan nama gereja yang dibawa. Kenapa mesti harus menjual akidah dalam keadaan darurat? Kenapa sih harus misionaris di sana gitu? Itu kan intinya sebenarnya. Dan kita juga belum tahu siapa orang yang membuka stiker itu. Kita juga belum tahu, kan masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Dan himbauan kepada pemerintah setempat yang semoga ini tidak terjadi lagi. Artinya adalah kalau nggak mau dibuka stikernya ya jangan membawa stiker di tenda tertulis gereja reformed, gereja reformasi gitu. Betul. Kembali lagi tadi cerdiklah seperti ular. Memang cerdik. Sekarang Ya, kalau Dinda Vincent ini memang mantan misionaris ya? Dulu sering bantuin Bang, tapi misionarisnya enggak, karena Om kan ya iya salah satunya di akun adiknya Papa. Kayak mana misi-misi seperti apa, kemudian langkah-langkahnya yang sangat-sangat bisa diketahui oleh umat Islam gitu. Yang pertama adalah Iya. Yang pertama adalah pisahkan mereka dari keluarganya. Kebanyakan orang-orang yang mempunyai masalah di keluarganya itu lebih gampang Bang untuk didekati. Contoh anak broken home, itu gampang. Yang kedua, anak yang bandel ya, di lapas-lapas itu banyak yang membawa, menurut keluarga inti itu aib buat keluarga, sehingga keluarga itu marah dan udahlah biarin dia ngerasain nanggung gitu di sana, kita nggak pernah jenguk, nggak pernah support. Nah itu sama misionaris diambil itu di sana Bang, diperhatikan. Apalagi ya saya kan ya dulu sebenarnya nggak mau sih ngomong, tapi ya dulu itu di MCI itu ada divisinya, terutama divisi lapas Bang. Nah, saya dulu sempat bergabung juga sama beberapa teman keliling lapas, terutama di lapas Gunung Sindur, Paledang, Bogor, sama salah satunya lapas mana ya? Tangerang Kota. Cuma yang Tangerang Kota nggak pernah, yang sering di Gunung Sindur sama di ini. Di mana? Di Paledang. Waktu saya ke sana itu Bang, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kita kok setiap bawa makanan itu dibuka Bang, sampai dikorek gitu dan sebagainya. Standar SOP-nya ya memang seperti itu. Tapi yang saya kaget, gereja di sana itu
Bahkan hampir setiap, mungkin lebih dari 1 bulan, tapi waktunya bisa paling lama paling 3 bulan atau 2 bulan. Mereka mengadakan pengobatan gratis, Bang. Mobil mewahnya mereka itu masuk VIP parkir di dalam. Kami itu parkirnya jauh, Bang, di depan. Harus lewatin penjagaan berlapis-lapis. Sedangkan mereka itu masuk, Bang. Mereka bawa obat-obatan, mereka bawa makanan yang enak-enak, pengobatan gratis semua gitu. Nah, di lapas Gunung Sindur itu justru kami berterima kasih sama Bang Gayus Tambunan, karena beliaulah yang memperbaiki masjid dan mengebor air, karena di Gunung Sindur itu terkenal susah air, Bang. Dulu wudhu itu waduh susah banget airnya. Jadi para apa itu istilahnya kalau kami nyebutnya, saudara-saudara ini, saudara-saudara binaan itu harus Warga mompa binaan, warga air. binaan. Ya, Warga warga binaan itu harus mompa air dan sebagainya. Abang tahu di depan itu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, wallahi itu, Bang, itu gereja itu dibor airnya terus dibiarin kayak luber-luber gitu, Bang. Lu ketemu ini enggak? Ketemu kaca Kayak enggak? mamerin. Enggak, udah lama kan, Bang, tahun 2017 2018 waktu itu. Oh, iya. Sana. Jadi disengaja dipamerkan gitu luber-luber. Terus gerejanya itu juga ada semacam kayak kamar mandi. Jadi semua fasilitasnya kayak sabun, odol, sampo semua dipenuhin. Jadi tinggal mandi aja. Ya. Ada label-label agama tertentu nggak? Setiap Gereja, Bang. iya, Bang, gereja, Bang. Waduh. Setiap apa? Kan di sana tuh di lapas Gunung Sindur itu kan ada masjid, ada masjid itu terpisah yang setelah lapangan. Nanti di sampingnya itu ada wihara, ada gereja, ada satu lagi, iya, wihara sama gereja. Di masjid itu dipisah dengan lapangan. Seperti itu. Jadi banyak, Bang, saudara-saudara kita yang murtad di sana karena nggak dijenguk sama keluarganya. Mereka lalu diperhatikan oleh misionaris pengobatannya. Karena saya lihat sendiri warga-warga binaan itu makan Indomie itu adalah makanan yang paling mewah. Karena satu Indomie kuahnya dibanyakin, itu mereka makan bisa sampai 6 orang. Karena gurih kan. Karena soal makanan di sana kan ya begitulah. Seperti itu. Ya jelas yang kita bahasakan ini bicarakan adalah misi misionarisnya, jangan ke makanannya. Ya. Nah, misi mereka itu selain mengadakan pengobatan, Bang, ya pendekatannya seperti itu, pengobatan semuanya diobatin. Terus ya banyak yang didakwahin sama mereka, inilah karunia-Nya Yesus, ya kan, ini kita nggak pilih kasih dan lain sebagainya begitu. Ya namanya orang, Bang, orang di saat butuh diberi itu masya Allah bisa ngerusak akidah, apalagi kebanyakan warga binaan di sana kan nggak belajar agama gitu. Nah, kami di sana ya dengan apa adanya, beli Indomie aja gitu buat kuis, buat hadiah. Terus kami kasih kajian tentang kristologi di masjid. Alhamdulillah dari beberapa mereka juga ada yang mualaf juga gitu, tapi nggak sebanding sama yang murtad. Lebih banyak yang murtad kayak. Betul. Iya. Jangankan di situ ya. Dari hasil apa ya namanya, yang kita amati selama ini ya, jangankan di situ, di luar sana Rizul Lubis terang-terangan memasuki area-area rumah sakit, pesantren juga. Iya, turun ke jalan. Kalau dia tidak dapat korban, temannya sendiri yang dipakaikan baju koko, pakai songko haji, kemudian diinjilin, padahal temannya sendiri loh. Hebat ini Rizul Lubis ini. Serius. Kembali seperti ular. Ya itu dia. Kalau saya dulu di Surabaya itu ini, Bang, jadi kebanyakan kan yang berobat di rumah sakit umum daerah, karena di Surabaya itu rujukan dari daerah-daerah lain, karena ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Kebanyakan mereka yang berobat di sana orang susah butuh, anaknya sekolah, ya kita fasilitasin, Bang, gitu. Oke, saya mau nanya dulu ke Mas Pinsan nih. Mas Pinsan, saya mau nanya, apa yang banyak belum paham nih. Apa yang paling mendasar kenapa Anda menjadi mualaf? Apa yang paling mendasar? Apakah Anda membaca Bible atau Anda belajar Al-Qur'an? Apa seperti apa? Kalau membaca Bible tuh saya nggak terlalu sering kayak teman-teman yang lain, Bang. Tapi
Saya tuh berawal dari sakit hati ya. sakit hati dari eh, sakit hati dari gereja Katolik yang menurut saya tuh menganaktirikan saya gitu. Karena apa? Ketika saya ikut misa, diajak misa sama temen, ketika teman-teman ini menerima hosti, saya nggak boleh nerima hosti karena tidak diakui. Harus baptis secara Katolik. Dan baptis secara Katolik tuh nggak bisa seperti Protestan, percaya diinjili lalu dipercaya dibaptis selam kayak gitu, nggak bisa. Di Katolik itu harus ada namanya katekis, katekumen. Selama 1 tahun belajarlah di sana. Ya tergantung gurunya juga. Kalau guru pembimbingnya lihat absensi kita jelek ya nggak akan baptis. Sampai kiamat juga nggak akan baptis karena prosedurnya 1 tahun dan dilihat dari absensi kehadirannya juga. Jadi ya menyita waktu juga belajar di sana. Ya saya ibaratnya kok kenapa Tuhan saya sama, Alkitabnya pun sama, kenapa nggak boleh terima hosti gitu. Yang diakui sama gereja Katolik itu masih GKJW kalau nggak salah. Kalau Hosti itu Betani, apa? Hosti itu apa? hosti itu roti yang tak beragi bang. Hosti, Oh, jadi ketika misa itu kan Romo bilang, inilah perjanjian Yesus Kristus memecahkan roti-roti lalu meminum anggur darah Kristus dan ini. Akhirnya semua itu eh, bangkit, lalu antri di belakangnya Romo, yang menghadap ke Romo. Romo membagikan hosti yang roti dari Roma itu yang tak beragi, yang kecil ada lambang salibnya. hmm. Jadi ketika masuk ke lidah lumer langsung hilang gitu, nggak perlu dikunyah Hmm. dan nggak Host- berasa juga. itu hosti ya. Itu namanya hosti bang di Katolik. Terus Nah, ya lanjut. terus dari situ saudara-saudara saya tuh banyak yang bilang gitu kalau di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 kalau nggak salah ya, apa 9 10 ya. Janganlah kalian membuat patung yang menyerupai, padahal orang Betani yang bilang saudara saya, di langit dan bumi, karena sesungguhnya, dan janganlah menyembahnya gitu ya, karena sesungguhnya Allah kalian tuh maha pencemburu. Dari situ saya mikir dan lain sebagainya, tapi saya nggak ambil pusing gitu bang. Keluaran 24 sampai 6. Iya 4 sampai 6 itu, 4 sampai 5 6 ya. Ya. Saya nggak ambil pusing. Nah, hidayah itu puncaknya adalah karena salah satu universitas Katolik saya itu tidak punya sastra Jepang pada saat itu, nggak tahu ya sekarang ya. Kami Mohon maaf, lagi saya masukin lagi sebentar. Ya Allah. Kepanasan ini.
saya masih kepikiran itu tentang surat itu. Saya searching bang di googling. Dalam keadaan yang masih pusing-pusing gitulah. Lalu yang saya lihat searching itu, masya Allah ya. Jadi surat Al-Lahab itu turun, sementara orangnya ini masih hidup. Kan kalau sejarah itu sudah terjadi, contoh bom atom itu meledak tahun 17 Agustus 16 Agustus ya, 1945. Sudah terjadi baru dibukukan. Ini beda. Dan surat itu turun pada saat masa awal-awal Islam. Bukan penempatannya di juz 30 ditaruh di terakhir. Maka intensitas surat ini sering diulang-ulang oleh para sahabat Nabi dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan pasti surat ini nyampe ke telinga paman Nabi yang dijamin masuk neraka karena dia tidak mau beriman. Tiba-tiba saya dapat hidayah itu punya pemikiran gini bang. Sebenarnya karena kita itu kumpulnya sama orang-orang mafia ya, jadi otaknya kita otak mafia. Sebenarnya mau ngancurin Islam tuh gampang banget Rendra gitu. Di pikiran saya tuh gitu. Karena apa? Karena Abu Lahab masih hidup. Coba aja Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Pasti para sahabat itu akan timbul satu keraguan, kok gini ya? Tuhan menurunkan suratnya, wahyunya, Abu Lahab itu nggak akan masuk Islam, tapi kenyataannya Abu Lahab masuk Islam. Saya maksudnya jadi Abu Lahab itu ibaratnya pura-pura lah kayak Oten gitu, berpenampilan Islami, tapi hati saya itu nggak beriman, cuman hanya ini aja hanya untuk politik aja supaya timbul keraguan. Nah, saya cari jarak antara surat Al-Lahab turun dengan kematian Abu Lahab itu 10 tahun. Saya cari literasi Abu Lahab pernah masuk Islam atau Abu Lahab itu mau bersahadat, itu nggak ada satupun literasi yang mengarah ke sana. Nah dari situ ketertarikan, oh berarti agama Islam ini agama samawi, dan dari situ mulai membuka diri gitu Bang. Karena selama ini saya menganggap Islam itu adalah agama yang luar biasa. Terbukti ketika kita di lingkungan gereja ada tragedi 911, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Bali 3 itu membuat kami tidak mau mengenal Islam lebih dalam gitu. Seperti itu Bang. Dan saya Allah ya kalau ingat itu Bang. Waktu malam itu berarti selama ini saya menyembah Tuhan yang salah. Apa benar Islam? Terus karena saya keturunan bapak saya Chinese Surabaya, keturunan juga. Saya pikir saya ke keluarga itu menjelaskan bahwa banyak orang-orang keturunan juga yang masuk Islam itu banyak gitu. Saya ngubungin Masjid Cengho Surabaya, ketemu sama yang namanya Ko Angga Wibisono. Searching aja di Facebook, nanti tanya DM sama beliau, kenal sama Rendra nggak? Beliau adalah salah satu yang membantu saya administrasi surat-surat, mulai dari surat baptis, KTP, semua untuk bisa bersahadat di Masjid Cengho itu. Waktu itu saya nggak langsung mau syahadat, saya diskusi dulu sama Ko Angga ini. Ko Angga ini modelnya kayak Bang Handi, dikeramasin saya Bang Zuma sama dia. Bahas Bible itu, wah sampai ampun-ampun saya gitu. Tapi saya masih belum yakin gitu, saya masih tanya tentang Al-Quran itu. Lalu dia bilang gini, Ren, Allah itu sudah klaim, di Al-Quran ini sudah diklaim, di Al-Baqarah. Jika kamu termasuk orang yang benar, buatlah satu ayat saja, niscaya kamu tidak akan pernah bisa dan kamu tidak akan pernah bisa. Oh gitu kok? Iya, gitu.
Ya wes, aku punya perjanjian sama ko Angga. Salaman dulu. Apa perjanjiannya? Suatu saat nanti, kalau Al-Quran, ayat satu dengan ayat yang lainnya saling kontradiksi seperti yang kita bahas di Bible, hari itu juga saya akan tinggalkan Islam dan hari itu juga saya akan tinggalkan Allah. Oh iya, kata dia, nanti dulu, kata Angga gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena Al-Quran itu harus belajar asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, ikrobnya, dan lain sebagainya. Ada ilmunya. Ya, takutnya mungkin kok Angga ada yang kontradiksi ya gitu. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya nggak lama, ya udah disuruh datang beberapa hari kemudian, terus syahadat sama beberapa teman juga, ada 3 orang. Saya, Cece, sama Koko, tapi ya maksudnya kita manggilnya seperti itu, tapi bukan saudara kandung gitu. Nah, seperti itu, Bang Suma. Jadi sampai hari ini, alhamdulillah, saya merasa maha benar segala firman Allah. Karena ketika banyak teman-teman mu'alaf yang komplain dengan setelah masuk Islam ini kok saya susah ya, kok saya bisnisnya agak sepi ya dibandingkan yang dulu. Ya saya mengingat itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Jikalau engkau mengaku beriman, maka Allah akan uji agar mengetahui imannya, agar mengetahui kejujuran dari imannya tersebut. Dan Allah akan uji dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit rasa sedikit buah-buahan, sedikit ya apapun itu Allah akan uji. Dan kita setelah convert, ya kita mengalami ini. Jadi maha benar suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kalau seandainya kita setelah syahadat lalu kita nggak diuji dengan cara yang demikian, maka hari itu juga kita akan tinggalkan Al-Quran dan tinggalkan Allah, karena nggak terbukti di kehidupannya kita. Al-Quran bohong nih. Dan saya ngerasain sampai sekarang ujiannya nggak henti-henti, Bang. Masya Allah, mungkin ya salah satu dosa saya yang di masa lalu terlalu banyak. Iya, semoga saya minta doanya, semoga Allah berikan saya hidayah dan karunia-Nya agar saya bisa istiqomah dan mengampuni dosa-dosa saya, dan saya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Gitu Bang Suma. Amin. Dinda, ada nggak pesan nih, pesan untuk umat Islam khususnya anak-anak milenial ini untuk apa ya, mewaspadai gerakan-gerakan misionaris ya di luar sana yang sering kali mengintai mereka. Ada nggak pesan supaya mereka itu bisa berjaga-jaga gitu? Kalau Silakan. yang sekarang ritmenya, karena di Surabaya dan di kota-kota lainnya itu sudah dilegalkan dengan menikah beda agama, khususnya untuk muslimah yang perempuan, jangan pacaran. Jangan coba-coba pacaran, apalagi sama oten. Karena mereka mau mengaku, oh iya nanti saya ikut Islam dulu lah ini. Jangan. Kecuali kalau Islamnya itu memang betul-betul ya, betul-betul dari hati. Tapi kalau sudah zina, naudzubillah min dzalik, terus akhirnya berujung hamil, akhirnya mengalah, ya udah kita di KUA nanti pemberkatan nikah. Aduh, udah deh. Jangan, nanti kasihan keluarga kalian sendiri, anak-anaknya kalian nanti, aduh udah kayak gitu Bang. Sekarang sih kayaknya sih mengarah ke sana ya mereka ya. Karena salah satunya undang-undang di Surabaya yang pertama kali adalah PN Pengadilan Negeri boleh nikah beda agama. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang muda, semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah mudahkan jodoh kita tanpa pacaran. Yang terpenting adalah gini, ketika kita itu pacaran, menghabiskan energi, terus kita sakit hati sama pacarnya kita, terus kita komplain, ya Allah kok gini banget, sakit hati ini. Sejak kapan Allah nyuruh kalian pacaran itu? Terus kalian sedih, komplain ke Allah. Itu kan playing victim namanya. Jangan pacaran, fokus memperbaiki diri. Karena jodoh itu cerminan. Kalau kita sedang memperbaiki diri, ya saya di sini berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, karena saya juga banyak salah. Saya juga belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri saya dan anak-anak saya. Tapi saya terus belajar, Bang. Zuma dan yang lain teman-temannya, mohon doanya juga. Amin. Jadi kalau
kalau kita memperbaiki diri terus, insya Allah nanti Allah akan mempersiapkan jodoh kita yang juga sedang memperbaiki diri. Dan kalau kita sudah merasakan yang namanya berzina, ketika nanti kita nikah, setan itu akan mengganggu. Karena apa? Job desk setan yang pertama kali adalah mendekatkan kita untuk berzina. Setelah kita akad nikah, job desk-nya setan itu akan berubah. Karena apa? Iblis itu mengundang tiap harinya bala tentaranya. Kamu apa? Oh, saya udah berhasil manusia untuk saling membunuh. Itu udah biasa. Kamu ngapain? Oh iya, iblis, saya udah berhasil untuk membuat orang ini saling bertengkar karena warisan, saling hasad. Itu udah biasa. Terakhir yang menghadap ke beliau, ke iblis, saya berhasil memisahkan antara suami dan istri. Kata iblis, iya kamu duduk di singgasanaku. Kamu tak kasih reward. Nah, job desk-nya setan itu berubah ketika antara suami dan istri. Karena apa? Suami istri itu adalah ibadah yang paling tinggi di setiap detiknya, setiap kita mencari nafkah, kita bercanda, semua itu pahalanya Masya Allah. Tuh. Jadi setan itu datang ke situ untuk menggoda supaya kita bercerai. Dan kalau kita nauzubillah min dalik sudah pernah merasakan zina di masa mudanya, ketika nanti istri kita dibandingkan dengan rasa yang itu, setan itu akan compare. Dan itu awal keretakan rumah tangga biasanya. Oh, ternyata lebih enak sama mantan gue. Nauzubillah min dalik. Jangan. Kalau bisa jangan. Itu bang. Pesan saya bang. Masya Allah. Ya, satu hal yang sangat luar biasa ya, yang kemudian menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi netizen kita, baik yang ada di TikTok maupun di YouTube, bahwa apa yang dipesankan oleh saudara kita ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan inilah cerminan seorang mu'alaf yang betul-betul menerapkan apa yang kemudian menjadi isi daripada Islam itu sendiri. Untuk itulah saya pribadi meminta kepada saudara saya Pincen ini untuk setiap hari lah kalau bisa ya, sesering mungkin lah untuk tampil dimanapun itu untuk mempersaksikan bagaimana misionaris dan bagaimana Anda setelah menjadi seorang mu'alaf gitu, menjadi salah satu garda terdepan dalam barisan mencegah pemurtadan bersama dengan kami yang ada di sini. Itu sih harapan saya. Umur sekarang berapa, Dinda? Mau jalan 30 bang, insyaallah. Iya, masih sangat muda sekali. Insyaallah bang. Masih punya kesempatan banyak untuk belajar dan menerapkan apa yang menyampaikan. Ya jangan lupa juga berdoa. Bang Zuma, ya mau qalibal qulub sabit qalbi ala dinik, karena itu doa. Karena kita nggak tahu karena sahabatnya Nabi aja, yang ketemu Nabi aja ada yang murtad gitu. Padahal dia hafal hadis, hafal ini. Kayak Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk setiap hari minta hidayah. Amin. Pada teman kita ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, saya mau bertanya sedikit, tapi sebelum saya bertanya, tadi kan saya sempat debat sama Edis, karena di situ saya hanya menyimak awalnya, tapi Edis sudah menjurus ke ke mendiskriminasi. Tapi sebelum itu saya mau bicara ke Mas Vincent dulu. Jadi tadi ada bertanya masalah cobaan, sekarang tetap dicoba dan dicoba terus dapat cobaan. Sama seperti saya bang, saya juga dulu itu penuh dengan cobaan, tapi saya selalu berdoa dan berdoa. Saya terlahir di keluarga yang mohon maaf berantakan, dan saya dari kecil itu kurang perhatian bahkan untuk pendidikan. Tetapi alhamdulillah saat ini setelah saya sudah dewasa, saya bisa menjadi orang terpandang yang bekerja. Tidak semua orang bisa bekerja seperti saya, dan ibaratnya saya bermimpi pun tidak untuk saat ini, untuk sampai seperti ini. Tapi itu tercapai karena apa? Karena saya selalu berdoa dan berusaha. Apabila kita diberi cobaan, artinya Allah itu masih sayang sama kita, dan kita harus ikhlas menghadapi cobaan itu dan terus berdoa. Itu pesan saya sih Bang Vincent.
masalah Edis tadi. Edis tadi menyinggung tentang teroris. Jadi dia mengatakan teroris itu adalah kebanyakan umat Muslim. Nah, dia mengatakan apa yang dibaca teroris itu? Dia mau selalu membaca At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi dia berstatement seperti itu, Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma bisa share maksud dari At-Taubah ini supaya kita teman-teman juga tahu apa dimaksud ayat At-Taubah 29 ini tentang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya terangkan tadi ya, umat Islam itu, umat di luar daripada Islam itu tidak tahu lagi caranya kayak mana untuk meruntuhkan pemahaman manusia terhadap kebenaran Islam. Maka salah satu cara kemudian itu adalah memframing bahwa agama Islam itu adalah agama teror, lalu kemudian menggunakan data-data yang sebenarnya data itu harus dipahami dengan baik. Kenapa data itu harus dipahami dengan baik? Karena ini berbicara mengenai kalam Allah. Ketika dikatakan qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Diminta untuk diperangi. Nah, apakah kemudian ini berlaku dalam konsep perjalanan ajaran agama Islam? Apakah ini berlaku? Apakah Islam yang Indonesia yang tadinya mayoritas animisme, menganut ajaran-ajaran nenek moyang mereka, kemudian mereka menjadi mayoritas Islam, itu dikarenakan adanya buah karya daripada peperangan, pemaksaan terhadap mereka untuk memeluk ajaran agama Islam? Atau sebaliknya, mereka karena jatuh cinta terhadap amalan-amalan para saudagar-saudagar Arab yang datang melakukan hubungan dagang dengan masyarakat yang ada di pribumi, sehingga mereka itu jatuh cinta terhadap kaidah itu, jatuh cinta terhadap ajaran Islam itu. Nah, itu yang harus kita tahu, sehingga kita bisa memastikan bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran teroris. Ya. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya At-Taubah ayat 29 ya, bahwa umat Islam itu diperintahkan untuk memerangi, lalu kemudian muncul teroris, itu sudah error di sana. Kalau teroris itu bukan memerangi. Yang dikatakan ayat ini qatilul ladina la yu'minuna billah. Perangi. Artinya kalau berperang dengan meneror itu beda. Ya. Beda. Inilah yang kemudian orang-orang yang tidak memahami Islam ya, kemudian mencoba untuk mencari celah di dalam ajaran agama Islam untuk mematahkan kemudian pemahaman kebenaran ya terhadap Islam yang awam. Oh, kita ini ternyata agama kita ini adalah agama teroris. Padahal data yang disajikan oleh Al-Quran itu bukan dilakukan pada saat kapanpun, tidak. Al-Quran tidak menceritakan ayat At-Taubah itu untuk dipraktekkan kapanpun, tidak. Ini harus kita pahami apa yang terjadi pada masa itu. Ya, antara Rasulullah Muhammad SAW dengan non Muslim yang ada pada saat itu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga jangan disapu rata, oh sekarang umat Islam itu begini dan umat Islam itu memang disebarkan. Tidak. Tidak seperti itu. Ya. Ketika dikatakan Islam itu adalah agama teroris, lalu kemudian
berdasarkan data atau ini dijadikan sebagai dasar. Ini nggak nyambung. Teroris itu meneror. Kalau perintah ini adalah memerangi. Memerangi bukan meneror, beda. Kalau memerangi itu artinya ada perlawanan. Ada perlawanan terhadap gerakan yang dilakukan oleh musuh. Makanya perintahnya itu qatilu. Kepada siapa? Alladzina la yu'minuna billah. Orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah. Mereka yang kemudian melanggar perjanjian yang sudah dipertentukan pada masa itu. Karena ini berbicara mengenai kalangan Yahudi dan Nasara pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu masih hidup. Rasulullah sekarang sudah nggak ada. Jadi ayat ini kemudian apakah masih berlaku? Kaidahnya iya. Ketika kemudian kita diserang, kaidah ini berlaku. Kaidah ini berlaku. Tapi khusus ayat ini itu berbicara hubungan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara pada masa itu, bukan masa sekarang. Sehingga ketika ada teror ya, kita juga tidak tahu orang menggunakan label Islam, kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan yang tidak baik. Ini udah sering kita bahas sebenarnya. Udah sering kita bahas. Kalau umat Islam itu mau jadi teror, kenapa harus mengebom gereja? Kalau umat Islam itu mau jahat, ngapain? Kita mayoritas di sini. Dan kalau misalnya itu adalah perintah Al-Quran, maka ketika penjajah berhasil diusir pada masa itu, tidak ada orang-orang pribumi yang beragama seperti penjajah yang akan tinggal di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Kalau perintah itu betul ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi karena itu tidak diajarkan, bahkan di Al-Quran itu dikatakan tidak boleh merusak tempat ibadah mereka. Nggak boleh kemudian orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah menyerah, meskipun beda keyakinan dibunuh. Bahkan di dalam peperangan di Islam itu diatur, tidak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh janda, nggak boleh membunuh anak-anak, hewan, nggak boleh merusak kemudian tempat ibadah. Itu di Islam. Bang Zuma kemana? Terlempar kayaknya. Terlempar Bang Juma. Titip salam Bang untuk Bang Edis. Kalau di Islam itu orang kafir itu ada dua. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir dimni. Kafir harbi adalah orang-orang yang memerangi orang Islam dan itu wajib halal darahnya, halal hartanya. Sedangkan kafir dimni adalah orang yang tidak memerangi Islam. Itu wajib kita lindungi, bahkan hartanya aja haram, darahnya pun haram gitu. Seperti itu. Itu Bang. Nah, kasih tahu juga ke dia, ya kan? Di Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ulangan 20:16. Tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pasukanmu, janganlah kubiarkan hidup apapun yang bernafas. Coba bayangin. Ulangan 20:16 itu disuruh serang ke kota itu, ditebas semua, jangan biarin ada yang bernafas. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasih kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Coba Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Lukas 12:51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Itu lebih kejam Bang. Islam aja orang udah nyerah, nggak boleh bacok area wajah aja, mukul area wajah, muka itu nggak boleh. Adabnya dalam perperangan semua diatur, orang yang tua renta nggak boleh. Nah ini di ayatnya mereka suruh numpas semuanya, yang tua, yang muda, yang nyusu, yang anak-anak disuruh bunuh. Lebih kejam mana surat At-Taubah sama ayat-ayat yang tadi saya bacain.
Oh, lebih Iya, Bang. ngeri, ngeri. Makanya saya tadi itu udah menjelaskan sama Denis bahwa ayat At-Taubah ini turun karena pada saat itu peperangan pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan umat Muslim, dan akhirnya umat Muslim melakukan peperangan. Makanya turunlah ayat ini yang itu, perangilah orang-orang. Jadi bukan seperti Bang Zuma tadi bilang, betul. Jadi bukan menjadi teroris, bukan. Nah, pada saat itu saya balik perkataan dia tadi, Denis. Pada tahun 2000, saya sendiri ada di daerah Ambon. Waktu itu adalah konflik antara umat Muslim dan Kristen. Nah, di mana di situ setiap melakukan peperangan, setiap melakukan perjanjian untuk perang. Nah, zaman itu dulu tahun 2000 saya ada di sana. Perang antara umat Muslim dan Kristen. Itu Muslim itu selalu melakukan peperangan dengan fair. Jadi pada saat sudah ditentukan peperangan jam sekian umat Muslim ya nempati janjinya. Tetapi banyak yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang non Muslim itu pada saat dia mendapati bahkan ada ibu-ibu yang sedang hamil di tengah lapangan, dibuka semua perutnya, dikeluarkan anaknya dengan cara sadis. Itu saya ingat betul karena saya di sana waktu itu. Saya bilang ke Denny seperti itu. Apakah itu yang kamu anggap benar? Mana sedangkan teroris itu kan kita belum tahu teroris itu benar syariat Islam atau enggak, karena Islam tidak mengajarkan teroris. Tetapi ini benar. Ini orang non Muslim sendiri di depan mata saya sendiri, dia melakukan itu. Anak-anak dibunuh, orang hamil dibedah di lapangan itu, dikeluarkan anaknya baru dibunuh secara sadis. Itu saya ada di sana, Bang, tahun 2000 di Ambon waktu itu. Nah, dia nggak bisa, langsung dia diam, nggak bisa langsung habis itu dia keluar. Makanya saya bilang yang sadis yang mana, saya bilang seperti itu. Dia selalu berpatokan ayat At-Taubah, dibilangi perangilah, seolah-olah gitu loh, seolah-olah umat Muslim itu ada untuk menghabisi semua umat yang non Muslim. Gitu pendapat dia. Makanya saya bilang berarti pendapatmu salah, saya bilang seperti itu. Betul Bang, jangan sampai fatwanya ulama kita karena oten-oten itu nyerang terus ke kita jadi berubah. Yang tadinya kafir dimni jadi kafir harbi karena dia terus memancing emosinya umat Islam, terus memusuhi Islam secara terang-terangan gitu. Tapi kan sekarang kita udah ada ulil amri ya. Ya semua hukum itu diserahkan kepada ulil amri. Itu dia ya dipenjara kan gitu atas mulutnya dia. Itu. Tapi kalau mamanya dihukum zaman dulu ya kalau udah kayak gitu orang kafir gitu udah masuk kafir harbi. Apalagi zamannya Umar bin Khattab udah hilang kali lehernya. Itu karena Islam itu sangat adil gitu. Islam itu tidak memulai gitu. Bahkan ada salah satu sirah Nabawi itu yang saya baca ketika umat Islam itu menguasai daerah situ dan mereka ini belum siap-siap, belum komplain gitu kan. Biasanya umat Islam itu ketika mau ekspansi ke satu daerah, mereka berunding dulu sama kepala sukunya atau yang dituakan di situ. Gimana? Kamu maunya gimana gitu, berunding. Ya kan? Nah, biasanya kalau yang nggak terima, ya udah kita perang aja deh. Oke, ditentukan kapan perangnya, besok ya udah. Oke, akhirnya umat Islam menyerang kan gitu. Nah, ini ada satu kejadian, ada kota yang dimana itu tidak dilakukan itu. Jadi langsung tentara Muslim itu ke sana, masuk semuanya, yang tua-tua itu dilindungi, yang perempuan juga dipisahkan semuanya, ditawan lah itu. Lalu si ketua sukunya ini komplain ke salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, itu disuruh balik itu. Siapa itu lupa namanya saya tuh. Disuruh balik itu
suruh buat perjanjian lagi. Padahal itu udah menang umat Muslim. Disuruh balik, tentaranya suruh keluar dari daerah itu, suruh buat berunding lagi. Saking adilnya Islam kayak gitu. Dan akhirnya mereka masuk Islam tanpa perlawanan gitu, karena mengetahui akhlaknya seorang Muslim seperti itu gitu. Assalamualaikum Bang Juma. Pada saat Kepental tadi ya. pada saat Saya ini Bang, banyak pada yang saat laporin Dennis- akun saya nggak bisa lagi masuk. Ya Allah. jadi pada saat Dennis Iya, framing lanjut. masalah teroris tadi, saya langsung masuk Bang. Saya langsung masuk, saya langsung membantah karena terus terang sampai saat ini saya trauma dengan kejadian di Ambon, di mana saya harus dari Ambon, habis itu saya harus mengungsi lagi ke Banda, mengungsi lagi ke Tual, sampai ke Jayapura karena ada peperangan antar agama itu. Nah, itu yang saya hindari Bang. Jangan sampai itu terulang kembali. Banyak di situ betul-betul penyiksaan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pada saat itu. Makanya pada saat ada oten-oten yang melakukan framing di roomnya dia, saya langsung bantah. Saya langsung masuk, apapun itu saya langsung bantah. Bahwa Islam tidak pernah mengajarkan membunuh atau apapun itu. Jangankan membunuh, menyakiti hati orang lain saja, Islam itu tidak diperbolehkan. Saya bilang begitu. Karena saya trauma dengan kejadian itu Bang. Ya 9/11 aja kan kalau dilihat konspirasinya kan di internet kan yang punya gedungnya 9/11 juga nggak masuk satu keluarga ke WTC. Terus gedungnya juga ada termit. Siapa yang memproduksi itu? Negara mana yang punya satu-satunya yang punya itu? Negara Islam kayak Irak nggak ada bro. Bahkan Saddam Hussein pun yang dituduh membawa senjata pemusnah massal sampai sekarang kebukti nggak? Hoak. Makanya, jadi kalau umpamanya bilang ya kafir tuh ada dua, kafir harbi dan kafir dimni. Bang Zuma minta tolong diluruskan kalau salah. Ya kan, jangan sampai oten-oten yang menghujat ini fatwanya ulama berubah jadi kafir harbi kan gitu, yang halal darahnya karena dia menyerang Islam dan mengadu domba gitu. Tapi syukurnya di zaman sekarang ini kita punya ulil amri, jadi mereka lah yang akan menghukum dengan cara hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Itu. Kalau zamannya khalifah dulu ya udah hilang orang-orang kayak gitu itu. Karena Islam sudah nggak pernah ini melindungi kan mereka. Melindungi orang-orang kafir yang tidak lemah, yang tidak mengajak perang, yang tidak ini. Saya ini Bang, salah satu penikmat film ya, mulai dari filmnya The Passion, Kingdom of Heaven. Abang kalau lihat Kingdom of Heaven itu Bang, itu yang buat orang Amerika, orang kafir Bang. Filmnya itu. Ya. Abang lihat ketika ada apa namanya? Kan ada pertamanya raja yang kena lepra itu raja siapa? Balmon ya kalau nggak saya. Siapa sih namanya tuh? Raja Erwin atau siapa itu yang kena lepra itu yang pakai topeng. Itu rajanya sangat disekani sama Salahuddin karena ya santun, tidak memerangi gitu. Nah setelah itu meninggal diganti dengan Raja Richard itu berhati singa dari Inggris ya. Itu abang tahu di filmnya Kingdom of Heaven itu mereka berkhianat. Adik perempuannya Salahuddin Al-Ayyubi itu dibunuh Bang. Tapi apakah Salahuddin berendam? Enggak. Karena beberapa kali tuh melakukan perjanjian damai, tapi orang-orang dari mereka itu mengkhianati perjanjian damai itu sendiri. Salahuddin Al-Ayyubi itu loh, ketika lengah itu adik perempuannya dibunuh loh. Bahkan waktu mereka ekspansi besar-besaran pengen naklukin, terus mereka kehausan tentaranya, mereka akhirnya ini rajanya dibunuh enggak, rajanya dibalikin lagi pakai keledai. Ada itu filmnya di Kingdom of Heaven Bang. Mereka yang berkhianat loh di perang salib itu. Mereka yang berkhianat tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan raja-raja yang pada saat itu di sana. Iya kan? Iya, betul. Maaf teman-teman, tadi saya bukan kepental itu, akun saya itu banyak dilaporin gitu, banyak yang report
karena mungkin kata-kata teroris itu tadi atau kayak mana ya bilangnya. Jadi yang disampaikan oleh saudara kita Vincent itu adalah betul ya. Nah, terkait dengan surah At-Taubah yang tadi itu membahas tentang langkah awal untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam pengalihan perhatiannya kepada perang Tabuk yang akan berkecamuk, yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Jadi ini berbicara mengenai perang yang ada pada masa itu. Tidak kemudian berlaku umum. Setiap ada orang kafir, lalu kemudian tidak seperti itu. Jadi benar apa yang disebutkan oleh saudara kita tadi, bahwa kafir itu terbagi dua. Ada harbiyun, ada zimmi. Nah, yang harbi ini yang diperintahkan kemudian untuk diperangi. Kenapa diperangi? Karena mereka memerangi. Itu harbi itu. Memperlihatkan dengan nyata permusuhan terhadap Islam, menyerang umat Islam gitu. Itu yang perlu diperangi. Ini yang berlaku di ayat tadi. Itu pun berbicara mengenai perang Tabuk. Sedangkan kalau zimmi ya orang-orang non-muslim yang kemudian hidup rukun bersama dengan umat Islam. Justru golongan ini wajib hukumnya dilindungi oleh umat Islam. Ya, ini yang perlu dipahami. Nah, benar yang dikatakan oleh adik Vincent tadi ya terkait dengan ajaran sebelum Islam itu tidak ada batasan dalam perintah untuk membunuh. Bahkan kalau kita melihat secara sepintas di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu sendiri, aku datang jangan kamu sangka untuk kedamaian, perdamaian tidak. Aku datang untuk pertentangan. Makanya di dalam Lukas 19 nomor 27 itu Yesus sendiri yang memproklamirkan, semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini seruan Yesus menurut kitabnya teman Kristen. Lukas 19 nomor 27. Tapi kenapa itu tidak berlaku? Ya karena Yesus pengikutnya, pasukannya itu kurang. Sementara yang harus dihadapi ini adalah tentara yang sangat kuat. Ya, kekaisaran Romawi yang harus dilawan. Cuman dapat pasukan 11 mana bisa. Sehingga perintah ini tidak bisa dipraktekkan kemudian. Begitu. Tapi coba sekiranya pasukan Yesus itu benar-benar banyak gitu. Layaknya Nabi Musa alaihissalam. Maka tentu ini akan dipraktekkan. Buktinya beliau sempat beli pedang menurut kitab teman Kristen. Mereka kemudian menjual jubah, kemudian membeli pedang. Itu kan luar biasa itu. Oke, saya kira begitu sementara ya teman-teman. Saya Bang Amir. Ya, siap. Pamit untuk undur diri. Adinda Vincent tetap istiqomah, tetap belajar, tetap tampil untuk menyampaikan ya berita kebenaran kepada siapapun. Abang-abang semua, guru-guru yang ada di sini, Robisha, Baim dan juga pejuang iman. Terima kasih ya udah memberikan ruang kesempatan kepada saya. Terima kasih Bang Suma. Iya, di tempat saya ini udah pukul 00.25 nih. Saya harus istirahat. Besok harus masuk kantor. Siap Bang. Makasih ya semuanya, jaga diri baik-baik. Dinda Vincent utamanya, Bang Amir. Ya, makasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bang Juman datang. Ya, sama-sama Bang. Barakallah. Bang Hos, saya juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya malam ini kita tidak mendapatkan teman Oten yang bisa diajak dialog baik-baik ya. Tadi sempat siapa? Mikana ya. Mikana itu udah ketakutan. Udah dari beberapa pekan lalu itu udah ketakutan banget gitu ya, karena semua argumentasinya itu bisa
patahkan, argumentasinya itu bisa dibolak-balikkan kembali kepada dirinya. Karena musuh terbesar Mikana itu adalah kitabnya itu sendiri gitu. Makanya begitu melihat saya langsung kabur, laksana melihat apa malaikat maut gitu. Terus Mikana itu saya nggak bisa masuk ke komalnya dia disebabkan karena 5 akun saya itu diblokir semua sama dia. Tak ada satupun ya yang tidak diblokir oleh Mikana, semuanya diblokir. Ketakutannya sangat luar biasa. Sama dengan siapa? Si Christine ya. Christine juga begitu. Takut kalau kemudian wawasannya itu diobok-obok ya berdasarkan dengan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Karena sejatinya mereka ini orang-orang yang saya sebutkan tadi ini adalah orang yang menyembunyikan kesalahan yang ada di dalam iman mereka. Kemudian terkait dengan Bang Herdi ya teman-teman, jadi sebisa mungkin sekarang itu kita mulai untuk hindari beliau, karena kita tidak mau terlalu jauh ya mengikuti arah hujatan yang Herdi lakukan. Tapi kalau kita lihat masih dalam tahap kewajaran, kita bisa memberikan argumen, kita bantah argumen-argumennya, saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ngeyel kayak tadi itu ya ditinggal lebih baik. Oke, kemudian yang terakhir keluar biasaan yang dipertontonkan oleh seorang mualaf, saudara Vincent ya. Ini adalah satu bukti bahwasanya kebenaran Al-Quran itu memang nyata adanya. Dan alhamdulillah semua aspek yang ada di dalam ajaran agama Islam yang penting buat seorang mualaf kelihatannya dia paham betul. Itu adalah suatu kebahagiaan, satu kebanggaan kepada kita. Ternyata para mu'alaf ini kalau dicontohi semua oleh mu'alaf itu mencontoh terhadap pribadi saudara Vincent ini ya kita tidak kesusahan di lapangan gitu ya kan. Artinya teman-teman mu'alaf sadar gitu bahwasanya memang Al-Quran mengatakan mereka akan diuji gitu. Apakah mereka beriman lantas kemudian mengira bahwa mereka tidak akan diuji? Mereka semua akan diuji kata Allah. Ini yang perlu kita tanamkan utamanya kepada sahabat-sahabat yang mu'alaf, bahwasanya kita akan selalu diuji ya, baik itu yang Islam dari lahir maupun yang akan baru mu'alaf atau mu'alaf. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan membiarkan saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji lagi? Ya, kata Allah, ya, sungguh ya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pun betul-betul mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah juga mengetahui orang-orang yang berdusta. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu manna wa hum la yuftahun. Allah akan menguji gitu. Jadi kalau mu'alaf ya jangan merasa aman, tentram. Amannya itu karena imannya merasa bahwasanya saya tentu diuji dan saya harus tabah menghadapi ujian itu. Oke sahabat, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya ya. Saya pamit, kita saling mendoakan saja bagaimana kemudian kita bisa mencapai keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.